Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kita hari ini? Saya berharap setiap diri kita di dalam pertolongan Tuhan dan penyertaannya. Mari sebelum kita memulai renungan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mohon pertolongan-Mu. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpinan serta setiap diri kami akan apa yang kami baca. Berbicaralah yang Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan hari ini terambil dari Keluaran pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Keluaran 4, ayat 18 sampai 23. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Judul perikop, Musa kembali ke Mesir. Ayat yang ke-18. Lalu Musa kembali kepada Yitro, mertuanya, dan berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir, untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata pada Musa, "Pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anak lelakinya, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir. Ia memegang tongkat Allah itu di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah, supaya segala mujizat yang telah kupercayakan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Fir'aun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu, aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Jika engkau tidak mau melepaskannya, maka aku akan membunuh anak lelakimu, anakmu yang sulung." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Apa yang barusan kita baca adalah mengisahkan tentang bagaimana Tuhan yang memanggil Musa untuk kembali ke Mesir. Tentu saja ini bukan hal yang mudah bagi Musa, karena kita ingat bagaimana Musa dulu pergi lari dari Mesir tidak dengan baik-baik. Musa lari karena ia ingin dibunuh oleh orang-orang Mesir pada waktu itu, sehingga dia lari. Tapi masa lalunya ini yang tidak baik tadi, itu tidak membuat dia terhalang. Tidak menjadikan hal itu halangan bagi Musa untuk memilih taat dan kembali. Karena ada satu hal, saya bacakan bagi kita ayat yang ke-19 sekali lagi. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Musa tahu bahwa ketika Tuhan mengatakan hal itu, bahwa Tuhan sedang menunjukkan penyertaannya, bahwa Tuhan menyertai dia. Tuhan membukakan jalan bagi Musa. Karena Tuhan tahu apa yang membuat Musa takut adalah orang-orang yang ingin membunuh dia yang masih ada di Mesir. Sehingga Tuhan berkata, "Musa, sekarang pergilah, karena orang-orang yang dulu ingin membunuh engkau, itu saat ini sudah mati. Maka engkau bisa kembali ke Mesir dan melakukan tugasmu yang telah kuberikan itu." Ayat 19 sebagai bukti bahwa Tuhan yang akan menyertai Musa dan menolong Musa untuk melewati ketakutannya. Sehingga tidak ada ketakutan yang lebih besar daripada penyertaan Tuhan. Begitu juga hari ini, Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian, adakah masa lalu yang masih membuat kita takut, yang masih membelenggu kita? Maka mungkin kita perlu melepaskannya perlahan meskipun tidak mudah. Karena apa? Karena Kristus telah memberikan kelegaan bagi kita. Sama seperti Dia yang menyertai Musa, maka penyertaannya juga berlaku bagi kita, bukan? Kita yang percaya kepadanya akan disertai oleh Dia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memberikan kelegaan bagi setiap diri kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang hadapan-Mu, mohon penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur kalau selama ini Engkau telah menyertai dan menolong kami. Ya Tuhan, kembali kami datang hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkati, Engkau sertai setiap diri kami, sama seperti Engkau yang telah menyertai Musa. Inilah doa kami di hadapan-Mu. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.